menyerang saya duluan dan saya langsung pengen mundur aja gitu loh. Saya nggak mau mendengarkan kamu ngomong, saya nggak mau deket-deket dengan kamu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Ikhlas di sini di channel Zero to One. Saya mau update lagi nih untuk playlist belajar sales. Nah, kebanyakan orang itu belajar sales ya. Belajar sales mereka hanya mementingkan sisi teknikalnya saja. Ini bagaimana cara berbicara, bagaimana mereka presentasi, bagaimana cara mereka menjelaskan produk mereka kepada calon customernya dan lain-lain. Nah, hampir mayoritas sebagian besar orang yang berkecimpung di sales itu mereka tidak memperhatikan masalah bau badan mereka. Nah, saya banyak yang berkenalan dengan sales, apalagi dulu pas waktu di Pialang itu satu kantor sales semua soalnya. Itu satu sales semua dan ada satu orang yang memang dulu itu saya tidak tahu dia punya anak sahabat atau cuman sering closing apa enggak, cuman dia tidak pernah memperhatikan bau badannya ya, karena itu krusial. Itu krusial sekali. Saya mengakui saya merasakan sendiri dulu ketika saya masih berpacaran dengan istri saya yang sekarang ini. Dulu istri saya itu adalah sebagai parfum di sebuah mall di Surabaya. Nah, kebetulan saat itu memang saya disuplai sama istri saya itu untuk parfum seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan ketika menggunakan parfum lalu melakukan kegiatan sales kepada orang, melakukan presentasi, dan itu rasanya gampang kita mendekati orang ketika kita harum ya. Gampang sekali kita orang nyaman dengan kita ketika kita itu punya wangi. Orang merasa bahwa kita itu wangi, orang nyaman dengan kita. Nah, saya kadang-kadang juga kadang ketemu dengan orang, mereka menawarkan produk, mereka menawarkan barang, mereka tidak harum, mereka malah bau. Itu yang sebelum kalian menjelaskan produk kalian, sebelum kalian presentasi, bau badan kalian itu sudah menyerang saya duluan gitu loh. Sebelum kalian berbicara, itu bau badan kalian itu sudah menyerang saya duluan dan saya langsung pengen mundur aja gitu loh. Saya nggak mau mendengarkan kamu ngomong, saya nggak mau deket-deket dengan kamu gitu. Itu seperti itu rasanya. Jadi teman-teman sales ini seharusnya lebih memperhatikan lagi penampilan. Tidak hanya kalian menggunakan barang-barang branded ataupun nanti kalian naik mobil kemana-mana, jam tangannya kalian seperti apa, itu yang harus kalian perhatikan juga. Bau badannya kalian, bau mulut dan lain-lain itu harus kalian perhatikan semua. Kalau memang kalian tidak bisa memperhatikan itu, paling tidak belilah parfum atau kalian semprotan mulut itu untuk menanggulangi, mengatasi bau mulut kalian itu. Kalian harus menggunakan itu gitu loh. Itu salah satu kita caranya untuk kita bisa cepat punya klien, orang-orang percaya dengan kita, orang-orang nyaman dengan kita, agar orang-orang mau mendengarkan apa yang ingin kita bicarakan, apa yang ingin kita presentasikan kayak gitu. Sama ketika kalian laki-laki itu mendekati cewek itu paling tidak suka dengan laki-laki bau. Meskipun kalian jago untuk merayu, gombalin, tapi kalau kalian bau, cewek itu tidak mau kayak gitu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Itu perhatikan betul seperti itu, karena sebelum kalian duduk untuk menjelaskan, calon customer kalian ini sudah merasakan duluan bagaimana baunya kalian. Ini saya berbicara seperti ini sebenarnya sungkan saya sebenarnya sungkan untuk membicarakan ini, tapi mau bagaimana lagi, karena gimana ya, itu salah satu syarat penting untuk kalian menjadi seorang sales. Jangan membuat bau badan kalian itu bau, jangan. Minimal perhatikan dulu lah. Kalian mau berangkat ketemu orang, kalian mau berangkat presentasi meeting dengan orang, itu kalian harus memperhatikan bau badan kalian dulu. Berkeringat apa tidak? Kalian mau berkeringat ya bagaimana caranya kalian ganti baju atau pakai parfum kayak gitu. Saya dulu pernah jadi saya dulu pas masih bekerja di Pialang itu, sebelum saya berangkat saya pastikan dulu semua. Pakai parfum dan lain-lain rapi.
pakai semprotan mulut dan lain, karena saya tidak pede. Saya pakai, jadi ketika saya berbicara itu saya pede aja. Jadi selain kita membuat nasabah itu nyaman atau customer kalian itu nyaman, kita juga ketika mempresentasikan sesuatu kita juga tuh lebih pede. Ketika kita itu sudah ibarat itu sudah tercover lah, aman dari bau badan dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Nah, sebenarnya trik-trik seperti ini pun tidak hanya untuk sales sebenarnya, tapi untuk semua orang yang berkecimpung di dunia bisnis. Karena kita tidak bisa melakukan sebuah bisnis tanpa kita tidak bertemu dengan orang. Karena kayak saya berjualan garlic honey, ya saya punya produk garlic honey, saya punya ginger honey juga. Itu saya menawarkan kepada orang pun ya saya ketemu, saya pitching dengan mereka, ini produk saya dan lain-lain. Apalagi itu kalau sistem perjualannya B2B, business to business, saya menjualkan kepada pemilik restoran, saya menjualkan dengan pemilik bisnis yang lain, saya konsinyasi dan lain, itu kan kita membutuhkan meeting. Saya lebih suka melakukan kegiatan sales itu ketika saya bertemu, saya presentasi. Di situ saya betul-betul merasa tertantang, saya memang harus bisa closing, saya harus bisa menaklukkan pemikiran mereka gitu loh. Itu rasanya ketika kita bisa closing itu rasanya tuh more than money, lebih daripada uang, lebih daripada ketika saya mendapatkan uang. Itu rasanya kalau kita bisa closing itu ibarat kita menang gitu loh. Nah, itu untuk salah satu kalian bagaimana caranya bisa menang ya, perbaiki diri kalian dulu, minimal antisipasi bau badan kalian dan lain-lain, agar kita lebih pede, nasabah juga lebih nyaman, calon customer kita juga lebih nyaman untuk mendengarkan kita, mereka betah duduk dekat dengan kita untuk mendengarkan celotehan-celotehannya kita, kayak gitu. Wah, mungkin segitu dulu dari saya. Kalian ada pertanyaan silahkan posting di kolom komentar atau join di grup saya di bawah di link Telegramnya yang saya taruh di link description. Nah, jika kalian merasa video ini ada manfaatnya, silahkan share di sosial media kalian, kasih tahu teman-temannya kalau ada videonya saya, ya, oke? Jangan lupa subscribe dan like video ini, itu sangat berarti buat saya, membuat saya lebih semangat lagi untuk berbuat yang lain. Terima kasih, segitu dulu dari saya, Muhammad Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.